Kamu tiba-tiba ngerasa deg-degan, sesak dan gelisah tanpa sebab yang jelas, kayak ada yang salah, tapi kamu nggak tahu apa. Mungkin itu bukan cuma overthinking. Bisa jadi, kamu sedang mengalami gangguan kecemasan. Pernah nggak kamu bangun pagi dengan perasaan berat? Bukan karena kurang tidur, tapi karena ada sesuatu yang menekan dadamu. Kamu nggak tahu kenapa, tapi rasanya seperti ada beban yang nggak kelihatan. Kamu mencoba tersenyum, ngobrol seperti biasa, tertawa di depan orang lain, tapi di dalam dirimu, kacau. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, mungkin kamu sedang menghadapi sesuatu yang banyak orang alami, tapi jarang dibicarakan. Ini bukan drama, bukan manja, bukan cari perhatian. Ini nyata. Dan ini bernama anxiety disorder. Apa itu anxiety disorder? Anxiety disorder adalah gangguan kecemasan. Bukan cuma rasa gugup biasa yang datang dan pergi, tapi rasa cemas berlebihan yang bisa datang tanpa alasan dan bertahan terlalu lama. Kalau dibiarkan, anxiety bisa mengganggu pekerjaan, hubungan, bahkan kesehatan fisik. Bedanya sama rasa cemas biasa itu seperti alarm. Sedangkan anxiety disorder seperti alarm yang terus menyala, bahkan saat semuanya baik-baik saja. Gejala anxiety itu bisa terasa di tubuh, pikiran, dan perasaan. Secara fisik, kamu mungkin merasa jantung berdebar, napas pendek, mual, pusing, atau gemetar. Kamu mungkin sulit tidur, atau tidur tapi bangun dengan panik. Secara mental, kamu merasa khawatir berlebihan terhadap hal-hal kecil. Kamu sulit fokus, overthinking, dan selalu merasa akan terjadi hal buruk. Kadang, kamu tahu itu nggak masuk akal, tapi kamu tetap takut. Dan yang bikin tambah berat, orang-orang di sekitarmu nggak paham. Mereka bilang, kamu lebay. Atau, udah, jangan dipikirin. Tapi justru itu yang bikin kamu merasa makin sendirian. Jenis anxiety disorder, gangguan kecemasan, bukan cuma satu jenis. Berikut beberapa yang paling umum. 1. Generalized Anxiety Disorder, GAD. Cemas terus-menerus terhadap berbagai hal, tanpa penyebab jelas. 2. Panic Disorder. Serangan panik yang datang tiba-tiba, membuat kamu sulit bernapas, berkeringat, bahkan merasa seperti akan mati. 3. Social Anxiety Disorder. Takut berinteraksi atau tampil di depan orang lain karena takut dinilai, ditolak, atau dipermalukan. Fobia. Spesifik. Takut ekstrim terhadap objek atau situasi tertentu, seperti ketinggian, darah, atau ruang sempit. 5. Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD. Rasa cemas dan kilas balik traumatis setelah mengalami kejadian buruk. 6. Obsessive Compulsive Disorder, OCD. Pikiran berulang yang mengganggu, disertai tindakan kompulsif seperti mencuci tangan berulang kali. Penyebab dan faktor pemicu anxiety bisa disebabkan banyak hal. Trauma masa kecil, tekanan dari keluarga, lingkungan toksik, atau bisa juga karena faktor genetik dan ketidakseimbangan kimia otak. Tapi yang sering diabaikan adalah hal-hal kecil yang menumpuk setiap hari. Komentar negatif, ekspektasi sosial, media sosial, rasa bersalah. Pemicunya bisa sederhana, tapi dampaknya besar. Dampak anxiety gangguan kecemasan bisa memengaruhi banyak aspek hidup. Kamu jadi menarik diri dari pertemanan. Kamu kehilangan semangat kerja, kamu sulit menikmati hal-hal yang dulu kamu suka, dan pelan-pelan, kamu merasa kehilangan dirimu sendiri. Bisa pulihkah? Tapi ini yang harus kamu tahu. Anxiety bukan akhir dari segalanya. Kamu bisa pulih. Kamu bisa bangkit. Dan kamu berhak untuk merasa lebih baik. Bagaimana caranya? Cari bantuan profesional. Konsultasi ke psikolog atau psikiater bukan tanda kelemahan. Justru itu bentuk keberanian. Kamu juga bisa mulai dari hal kecil. Tulis jurnal, atur napas, batasi media sosial, atau cukup tidur. Dan yang paling penting, jangan pendam sendiri. Bercerita adalah langkah awal menuju pemulihan. Anxiety bukan cuma soal apa yang dirasakan oleh penderita. Ini juga soal bagaimana lingkungan meresponsnya. Jadi, kalau kamu punya teman, pasangan, atau keluarga yang sedang berjuang dengan anxiety, dengar mereka. Bukan untuk langsung memberi solusi, tapi untuk benar-benar memahami. Jangan bilang, kamu terlalu lebay, atau udah, santai aja. Karena bagi mereka, itu lebih menyakitkan dari yang kamu kira.
Kadang, yang mereka butuhkan cuma satu kalimat. Aku di sini kalau kamu butuh. Sederhana, tapi sangat berarti. Kalau kamu sedang berjuang sekarang, tenang. Kamu nggak sendiri. Banyak orang di luar sana juga sedang mencoba bertahan. Dan kamu bukan beban. Kamu itu penting. Kamu itu cukup. Dan kamu layak untuk hidup tanpa rasa takut setiap hari. Komentar di bawah kalau kamu mau berbagi cerita, atau cuma mau bilang, aku juga ngerasain. Tekan like, supaya video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang butuh. Stay strong, stay kind. Dan jangan lupa, kamu berharga.